untuk mata kuliah yang lain. Ya harapannya seperti itu. Ya karena nanti kalau terbiasa tidak disiplin itu biasanya akan kebawa waktu Anda kepaniteraan, praktek di rumah sakit. Itu akan kelihatan mahasiswa yang tingkat kedisiplinannya kurang itu akan kelihatan. Dan berdampak apa? Berdampak ke nilai dalam satu kelompok, akan merugikan semua. Jadi tolong itu teamwork-nya yang bagus ya, saling meningkatkan, saling mengingatkan gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang hidangan sandwich sama vegetarian. Sudah muncul PPT-nya Bu Erma? Sudah Ibu. Oke. Apalagi di mata kuliah kuliner pangan lokal ini kan di jam pertama, lebih fresh. Anda sudah bangun, sudah pada sarapan belum? Belum. Belum. Ya Allah, jam 8 belum sarapan. Ya, jadi dibiasakan untuk sarapan ya, sarapan itu penting karena Anda semalam makannya mungkin sampai makan malamnya jam 7, tidak makan lagi, tidak ngemil lagi, maka kondisi perut Anda kosong dalam waktu yang lama kalau sarapan Anda juga terlambat. Sarapan kan tidak harus nasi ya, bisa sepotong kue ya. Yang penting diisi supaya Anda menerima materi untuk mata kuliah apapun bisa menerima dengan baik. Oke, kita sandwich. Ada yang paham? Sandwich itu hidangan seperti apa? Sandwich, Anda sudah sering makan. Mungkin ada yang suka. Ya, karena hidangan sandwich di sini merupakan hidangan yang paling sederhana, mudah dibuat, bisa dimanfaatkan untuk sarapan juga bisa dipakai untuk bekal kalau Anda perjalanan jauh, ya. Jadi manfaatnya sangat banyak. Jadi sandwich ini zaman dulu itu dikenal atau pertama kali yang membuat hidangan sandwich atau memberi nama sandwich itu orang bangsawan yang namanya John Montagu. Jadi ini pakarnya sandwich. Jadi di waktu itu John Montagu ini dia keasikan melakukan kegiatan yang lupa makan. Kemudian bagian rumah tangga memberikan atau membuat hidangan selingan yang seadanya sebetulnya waktu itu. Seadanya dalam arti bahan-bahan yang ada di kulkas atau bahan-bahan yang ada di almari waktu itu adanya hanya roti tawar dan berbagai macam filling, berbagai macam isi. Maka dia mencoba menghidangkan seiris roti tawar, ya diberi isi, diberi filling, kemudian disajikan kepada bangsawan yang John Montagu. Ternyata beliaunya suka dan mengenyangkan. Dengan perjalanan waktu, dia minta kembali sampai seorang bangsawan itu menjadi punya ide untuk mengeluarkan nama hidangan yang namanya sandwich. Jadi bisa sebagai makanan hidangan selingan atau snack atau bisa pengganti sarapan. Ya karena sarapan itu tidak harus dalam porsi yang besar, dalam porsi yang banyak. Yang penting perut Anda tidak kosong dalam jangka waktu yang lama, ya bisa mengkonsumsi hidangan sandwich. Isinya apa Bu? Fillingnya terserah. Anda menginginkan apa? Punyanya di rumah telur, dibuat scramble egg bisa. Yang di rumah adanya cuman selai bisa, ya. Jadi dibuat dari 2 iris roti atau lebih, di antaranya diletakkan makanan lain sebagai filling, sebagai isi.
Di sini 2 iris roti atau lebih itu tergantung apa itu tujuannya menghidangkan sandwich dengan jenis apa. Karena ada yang open sandwich, ada close sandwich, ya, ada panini, jadi macamnya banyak. Kalau 1 iris roti itu bisa, nanti bisa dinamakan open sandwich. Tetapi kalau close berarti 2 iris roti. Kalau lebih dari 2 iris roti bisa club sandwich. Jadi tergantung Anda menginginkan porsi yang seberapa, ya. Nah, fillingnya ini biasanya menyesuaikan nama daripada sandwich itu. Misalnya cheese sandwich, berarti sandwich itu isinya keju. Ya, chicken sandwich. Jadi sama dengan burger. Ya, sama dengan burger, cheeseburger. Kalau burger itu kan biasanya rotinya bulat. Itu menyerupai itu, cuman sandwich di sini biasanya menggunakan roti tawar atau roti putih gitu. Jadi komposisi sandwichnya itu pasti ada roti. Ya, yang digunakan apa aja rotinya, bisa sandwich bread, bisa roti Perancis, bisa roti yang dibentuk roll, bisa roti yang seperti bantal itu juga bisa ya. Jadi semua roti, yang penting rotinya fresh ya. Rotinya fresh, kemudian masih baru, jadi apabila nanti mau dibentuk, mau digulung atau dirapikan, hasilnya tetap bagus. Di samping kue ada spread. Jadi spread di sini merupakan bahan makanan lembek atau setengah kental yang dioleskan pada permukaan roti, yang mana berfungsi sebagai bahan perekat atau bisa menambah rasa dan bisa juga menambah nilai gizi. Kira-kira bahan makanan lembek atau setengah kental itu apa yang bisa dipakai di dalam pembuatan sandwich? Kira-kira apa? Mayones, Bu. Mayones bisa, Selai, Bu. selai. Kalau selai itu arahnya ke isi. Ya, isinya selai. Apalagi? Yang paling sederhana kalau Anda roti tawar nggak punya apa-apa gitu, biasanya dimakan sama apa? Susu kental manis. Susu kental manis itu bisa sebagai spreadnya. Terus apalagi? Saus. Mentega, Bu. Mentega, ya, mentega boleh, margarin boleh. Itu yang paling simpel. Jadi kalau di rumah mungkin anak yang kos nggak sempat sarapan, di rumah ada roti tawar, kemudian Anda kasih margarin, kemudian Anda kasih fillingnya, mau selai atau mau kasih susu kental manis atau dikasih gula pasir, itu juga sudah menjadi hidangan yang lezat. Yang penting kondisi perut Anda tidak kosong, ya. Itu. Kemudian ada filling, tentunya ada isi. Merupakan bahan makanan yang diletakkan atau diatur di antara kedua irisan roti kalau mau menyajikan close sandwich. Tapi kalau open sandwich berarti ya di atasnya roti tersebut dikasih filling, ya. Bermacam-macam isinya. Yang paling simpel kalau di anak kos Anda nyeplok telur langsung dimakan sama roti tawar, atau mungkin dibuat scramble, atau mungkin yang lagi diet mengurangi lemak, telurnya direbus juga bisa. Yang penting sandwich tersebut namanya menyesuaikan dengan fillingnya, menyesuaikan dengan isinya. Kemudian yang tidak kalah penting, apapun nama hidangan tersebut, kalau kita menghidangkan suatu produk dilengkapi dengan garnish. Garnish tidak perlu mewah, ya, sederhana boleh. Yang penting disesuaikan dengan fillingnya. Walaupun garnish itu mungkin hanya kalau sandwich khususnya yang close sandwich atau yang dibentuk roll, ya, digulung itu biasanya dikasih lidi, ya, sebagai pengikatnya itu, kemudian dikasih lidinya dikasih sedikit aksesoris, yang mau dikasih wortel, mau dikasih cabai, ya.
Jadi tidak semata-mata lidi itu ditusukkan di sandwich tersebut. Jadi itulah komposisi daripada sandwich. Kemudian standar daripada sandwich yang digunakan adalah roti yang digunakan harus segar dan cukup padat. Artinya cukup padat, tidak terlalu berungga. Ya kalau terlalu berungga itu biasanya isinya nanti akan berantakan ya, atau akan keluar atau itu turun daripada roti tersebut. Jadi segar dan cukup padat, kemudian filling yang digunakan tidak ada yang meleleh keluar. Jadi bedanya sama burger. Kalau burger itu biasanya roti bulat ya, roti bulat kemudian diisi ada daun selada, ada tomat, ada timun, ada filling. Itu isinya boleh melebihi roti burgernya, roti bulatnya. Tapi kalau untuk sandwich tidak. Jadi filling yang digunakan tidak ada yang meleleh keluar. Jadi rapih ya. Tidak boleh bergantungan pada tepi sandwich. Ya, jadi rapi. Kalau lebih bagaimana? Tidak apa-apa lebih, nanti kita rapikan. Jadi di trimming ya, itu. Kemudian sandwich dipotong rata, masing-masing potongan merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi bisa dirapikan. Itulah standar sandwichnya. Dan jenis sandwich ya kita bisa menghidangkan sesuai temperatur. Ya ada cold sandwich, dihidangkan dingin bisa, dihidangkan hot juga bisa, ya. Kemudian berdasarkan cara penghidangkannya ada yang open, ada yang close, macamnya banyak. Kemudian kalau berdasarkan tindakan di dalam membuat sandwich itu di trimming. Ya, di trimming itu memotong bagian yang tidak diperlukan agar bentuk sandwich lebih bagus, lebih rapi. Karena tadi salah satu syaratnya adalah filling tidak boleh bergelantungan keluar. Filling tidak boleh melebihi daripada roti tawar. Makanya ada bagian-bagian yang tidak diperlukan atau yang melebihi sandwich itu harus di trimming, dipotong lebih baik. Kemudian memotong menjadi bagian yang lebih kecil untuk memudahkan pengaturan. Jadi sandwich itu boleh disajikan dalam bentuk bite size maksimum 2 kali gigitan atau bisa dibentuk dalam potongan yang besar, kemudian nanti dimakan, dipegang gitu dengan dua tangan kita seperti kita makan burger. Jadi makan burger tidak harus pakai pisau dan garpu, nggak apa-apa. Jadi dimakan langsung digigit itu boleh, ya bisa. Karena itu bisa menjadi hidangan untuk bekal memang ya. Kemudian di arranging ini diatur sedemikian rupa supaya sandwichnya lebih menarik waktu menghidangkan. Karena konteks di dalam menghidangkan suatu produk makanan itu harus menarik. Menarik dari segi penyajiannya, menarik dari segi warnanya, menarik dari segi bentuknya. Setelah menarik, orang akan terangsang untuk mencicipi, untuk makan, baru rasa nomor 2. Tetapi bukan berarti rasa disepelekan. Ya, rasa tetap nomor 1. Orang akan menikmati hidangan produk yang bagus, yang menarik, dengan rasa yang lezat. Kemudian dikasih garnish ya. Dan ini ada beberapa macam sandwich. Yang pertama adalah kubah sandwich. Ini kubah sandwich, jadi ini dirapihkan. Jadi sandwich ini memiliki roti yang cukup besar. Jadi ini biasanya untuk bekal atau bisa dijadikan sebagai pengganti breakfast untuk sarapan. Bisa. Karena ini istilahnya apa ya? Kalau dihitung kalorinya relatif banyak. Kalorinya relatif banyak. Jadi kubah sandwich itu sandwich yang relatif cukup besar, cukup padat ya. Di samping itu bisa diisi berbagai macam, bisa dagingnya dipanggang atau mungkin setelah diisi rotinya dipanggang ya. Kemudian dikasih mustard, macam-macam Anda bisa berinovasi, berkreatif
berkreativitas di dalam membuat kubah sandwich itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah close sandwich, yang ini Bu Irma sampaikan namanya close, ditutup. Yang sandwich ini dibuat dari 2 iris roti. Jadi ada bagian dasar, bagian bawah, kemudian diisi, ya, kemudian ditutup dengan roti lagi. Ya, jadi biasanya sandwich ini yang banyak digunakan untuk sarapan, ya, karena tidak terlalu kenyang, tidak terlalu besar, dari segi jumlah kalorinya juga tidak terlalu banyak seperti kubah sandwich tadi. Ya, close sandwich itu hanya terdiri dari roti, filling, kemudian roti lagi. Kemudian ada open sandwich nih, open sandwich ya. Jadi hanya digunakan atau dibuat dari 1 roti saja bagian bawah, diisi dengan apapun. Jadi kadang-kadang orang mengatakan menyerupai atau mirip dengan pizza, ya. Tetapi kalau pizza itu kan isinya melekat, ya, menyatu dengan roti. Tapi kalau open sandwich kan tidak. Coba Anda perhatikan. Ini rotinya dia pakai roti coklat, kemudian dikasih daun selada, ada tomat, kemudian ini ada telur. Ya, ada telur, kemudian dikasih aksesoris garnisnya di sini ada rosemary, bisa oregano memberi rasa lezat juga bisa, berfungsi sebagai rasa juga berfungsi sebagai garnis itu. Kemudian club sandwich ini juga yang paling besar, sebenarnya menyerupai kubah. Kalau kubah tadi itu dibuat dari roti yang padat, kalau club sandwich ini jadi dia dibuat dari berlapis-lapis roti. Jadi roti tawar, isi, kemudian ada roti tawar, isi lagi. Anda bisa membuat misalnya isinya yang paling bawah ya ada margarin, kemudian dikasih tomat. Jadi kan rasanya seger. Kemudian ditutup pakai roti tawar, dikasih margarin, kemudian dikasih misalnya daging asap, dan ditutup roti tawar lagi, kemudian diolesi lagi misalnya dikasih daun selada gitu. Jadi club sandwich ini bisa sampai setinggi yang Anda inginkan. Cuman kesulitannya biasanya makannya. Makanya kalau membuat club sandwich di sini biasanya di akhirnya ini ada tusukan lidi untuk mengikat atas. Jadi ditusuk dengan menggunakan tusuk gigi agar isiannya tidak berantakan. Jadi ini roti, kemudian ini ada keju, ya, kemudian ini ada ayam, ya, seiris ayam atau file daripada daging ayam, kemudian ada tomat, dan ada daun selada, ada roti lagi, ada tomat, ada dikasih daging panggang, ya, kemudian ada dikasih roti lagi, kemudian ditusuk pakai lidi. Boleh dipanggang atau rotinya sebelum dipakai membuat club sandwich, rotinya bisa dipanggang terlebih dahulu juga nggak apa-apa, ya, supaya mengantisipasi isinya biar tidak meleleh, ya, itu. Kemudian ini yang unik lagi, ada sandwich yang namanya panini, merupakan sandwich yang beda. Sandwich itu kan prinsipnya dibuat dari roti yang ada fillingnya, ada isinya. Cuman kalau panini ini dibuat bukan dari roti tawar, biasanya bisa menggunakan roti Perancis yang kalau di sini terkenalnya roti pentung yang panjang itu, atau roti Rosetta, atau roti baguette, atau roti Perancis, ya, macamnya banyak. Ya, kemudian isinya apa Bu? Macam-macam, tergantung kesukaan Anda. Prinsipnya sama, hanya bedanya dengan sandwich yang lain. Kalau panini menggunakan roti yang beda, tidak harus roti tawar. Tidak harus roti tawar. Sama kalau burger kan rotinya roti bulat. Kalau hotdog rotinya dari apa? Ada yang tahu? Kalau hotdog, ada yang tahu? Kue hotdog itu dibuat dari roti yang
Hotdog itu kan menyerupai burger, cuma dia bentuknya panjang, ya, bentuknya panjang, rotinya panjang. Jadi ada kemiripan sandwich, burger, hotdog. Hanya bedanya pada penggunaan rotinya, cuman isinya bisa sama, ya. Itulah ada 5 jenis sandwich. Apa tadi? Yang pertama apa? Sandwich yang pertama tadi apa? Kuba sandwich. Kuba sandwich. Terus yang kedua? Close sandwich. Terus yang ketiga? Open sandwich. Open sandwich. Terus yang keempat? Club sandwich. Club sandwich. Ya, yang terakhir panini ya. Jadi ada 5 jenis sandwich yang perlu Anda ketahui. Kemudian standar porsi sandwich ini idealnya ya. Biasanya standar porsinya 160 sampai 200 gram. Terdiri dari roti maksimum 60 gram, kemudian bahan untuk mengoles maksimum 15 gram, filling atau isinya maksimum 75 gram, kemudian garnish 50 gram. Ini standar secara teori, tetapi kenyataannya bisa dimodifikasi. Artinya porsi yang minimal 160 kalau Anda cuma membuat open sandwich mungkin kurang dari itu. Tergantung kebutuhannya, Anda mau pakai hidangan selingan atau cemilan, atau Anda mau menghidangkan sebagai breakfast, ya, sebagai hidangan apa pengganti sarapan. Itu bisa 200, apalagi Anda kalau membuat yang club sandwich tadi bisa dibuat sampai semau Anda. Tidak selalu 3 iris roti, bisa 4, bisa 5 gitu. Ya, bisa 4, bisa 5. Tapi secara teori biasanya standar porsinya jumlahnya antara 160 sampai 200 dengan pembagian roti, kemudian pengolesnya ada isi dan garnish ya. Ini standar porsi secara umum seperti itu. Tetapi namanya makanan atau kuliner itu kan tidak baku, tidak mati, fleksibel. Artinya makanan itu tidak seperti obat, tidak seperti farmasi yang selalu standar porsinya harus diikuti. Tidak seperti kimia, kalau Anda praktek, kalau Anda salah penggunaan komposisinya pasti akan berakibat fatal. Tapi kalau kuliner kan tidak, ya. Mungkin Anda kelebihan kue rotinya terlalu banyak masih bisa dimakan. Atau Anda kebanyakan fillingnya, isinya juga masih bisa dikonsumsi. Konsekuensinya harganya relatif lebih mahal. Dan kalau Anda membuat kue salah dalam komposisi bahan, masih bisa dinikmati, masih bisa dimakan. Mungkin dari segi teksturnya mungkin terlalu keras, atau dari segi rasanya mungkin beda, tapi masih bisa dinikmati. Itulah seninya kuliner. Makanya kuliner itu ada seninya, ada artnya, ya. Jadi tidak seperti obat yang baku, tidak seperti Anda praktikum kimia. Itulah sekilas tentang sandwich. Nah, ini beberapa contoh. Ini contoh daripada club sandwich, open sandwich. Open sandwich ini, close sandwich, open sandwich, ini club sandwich yang lebih dari 2 iris roti, kemudian ini yang dibuat roll, yang digulung bisa, ya. Cuman kalau panini yang tadi, panini sama Kuba ini memang jarang, ya, panini sama Kuba sandwich karena agak susah mencari kuenya atau rotinya. Tapi kalau yang open sandwich, close sandwich maupun club sandwich di sini lebih mudah membuatnya. Di sini Anda lihat garnisnya, di sini ada peterseli. Kemudian karena ini temanya untuk anak-anak, makanya dikasih sedikit aksesoris yang menarik buat anak-anak. Jadi bisa untuk bekal anak-anak TK, anak-anak SD. Ya, kalau ini kan sederhana, nggak ada garnisnya ini bagian atas. Kemudian ini yang open sandwich karena ini dihidangkan untuk anak-anak, hanya diberi apa? Coba Anda perhatikan, ini dikasih mayones, kemudian dia dibuat
atau dibentuk sedemikian rupa supaya menarik buat anak-anak. Dikasih telur, ya telur rebus, kemudian bibirnya dikasih sepotong atau seiris paprika, kemudian hidungnya diberi timun. Ya, kalau tidak suka yang pedas mungkin juga bisa dikasih tomat, kemudian dikasih wortel ini sebagai simbol apa ya, rambutnya jadi oranye gitu kan, menarik. Kelemahan dari anak-anak itu kadang-kadang kan susah makan. Nah, Anda sebagai ahli gizi, ahli nutrisionis nantinya kalau Anda memberi bekal atau penyuluhan atau mau memberi contoh PMT, pemberian makanan tambahan untuk anak-anak balita atau anak-anak sekolah, Anda buat yang sederhana tetapi menarik. Menarik dari segi tampilannya, lezat dari segi rasanya, ya. Jadi itu. Jadi bisa dimodifikasi, dibuat sedemikian rupa supaya lebih menarik, ya. Ini yang dipanggang, ya. Jadi yang hot sandwich, ini yang tidak dipanggang, yang cold sandwich, ya. Inilah beberapa contoh produk hidangan sandwich. Makanya di sini kan nggak ada isi yang bergelantungan, nggak ada isi yang melebihi dari diiris sedemikian rupa supaya rapi. Tampilan sandwich lebih rapi. Kemudian yang berikutnya vegetarian. Ya, itu tadi materi tentang sandwich. Yang kemudian vegetarian. Saya pikir Anda sudah familiar dengan istilah vegetarian. Vegetarian itu apa? Yang Anda tahu. Vegetarian itu apa? Tidak mengkonsumsi olahan dari hewan, Ibu. Tidak mengkonsumsi olahan dari hewani, betul. Itu konotasi awalnya seperti itu. Tapi dengan perkembangannya waktu, jenis vegetarian itu kan macam-macam. Pasti semuanya ada plus minusnya. Kalau kita lagi proses pertumbuhan, kemudian kita masuk dalam diet vegetarian, ya kurang tepat. Biasanya orang vegetarian itu orang yang sudah tidak masa pertumbuhan. Artinya misalnya faktor untuk kesehatan. Ya, sekarang artis-artis itu kan semuanya pada diet. Ya, dietnya macam-macam. Yang semula gendut besar itu, ya mungkin Anda bisa mengamati, ya seperti Ivan Gunawan yang dulu gendut bisa langsing. Yang dulunya huges itu motivator, dulunya itu gendut banget, berapa kilo ya waktu itu 125-an, sekarang tinggal 60 karena dia menggunakan pola makan yang sehat. Nah, Anda sebagai ahli gizi, ahli nutrisionis harusnya lebih paham betul bagaimana mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, lebih fresh, ya itu. Jadi vegetarian berasal dari kata vegetus yang artinya soalnya lincah, segar, penuh dengan semangat hidup. Karena apa? Di situ kan tidak banyak mengkonsumsi lemak. Tetapi kelebihannya untuk vegetarian itu banyak mengkonsumsi serat. Karena yang dikonsumsi apa? Sayuran, ya. Vegetarian mempunyai dua pengertian, sebagai kata benda dan kata sifat. Dikatakan sebagai kata benda, yaitu orang yang berpantang makan daging, tetapi hanya makan sayuran-sayuran dan makanan nabati lainnya. Kalau arti atau sebagai kata sifat, vegetarian berarti tidak mengandung daging atau kebiasaan berpantang daging. Nah, daging itu macam-macam. Ada daging merah, ada daging putih, ya, ada susu, ya, atau hasil olahan daripada daging, semuanya banyak. Itulah vegetarian. Makanya banyak sekali jenis vegetarian. Yang vegetarian murni atau vegan merupakan kelompok vegetarian yang meninggalkan atau sama sekali produk hewani dan turunannya, termasuk keju, yogurt, jelly, madu,
dan semua produk-produk turunannya. Jadi mereka menghindari penggunaan produk hewani juga, seperti kulit hewan ataupun kosmetik yang mengandung produk hewan. Jadi ini benar-benar vegetarian yang tanpa mengkonsumsi olahan daging, ya. Apakah itu hewani, apakah yang hasil produknya, yaitu jenis vegetarian vegan. Kemudian yang lakto, ini berpantang makan daging ternak beserta produk olahannya, namun masih mengkonsumsi susu. Masih lumayan. Dengan vegetarian lakto, orang masih mengkonsumsi susu. Di situ ada asupan dari lemaknya, asupan dari proteinnya, ya, karena ada tambahan susu. Kalau yang OVO, ya, tipe vegetarian yang berpantang makan daging, namun masih mengkonsumsi telur, ya, telur juga masih ada lemaknya, masih ada proteinnya, ya dia hanya berpantang pada daging. Dan kalau lakto ovo tipe ini tidak mengkonsumsi segala jenis daging, baik daging ternak maupun daging unggas plus ikan. Namun mereka masih mengkonsumsi susu dan telur. Jadi kombinasi daripada lakto dan ovo. Kalau lakto hanya susu yang dia konsumsi dari hewaninya, kalau ovo mengkonsumsi telur, kalau lakto dan ovo mengkonsumsi susu dan telur. Kalau yang pertama tadi apa namanya? Vegetarian apa? Vegan. 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 Vegan itu sama sekali tidak mengkonsumsi Vegan. daging, tidak mengkonsumsi dari kelompok unggas, tidak mengkonsumsi dari ikan. Tapi selama ini orang yang vegetarian biasanya hanya menghindari yang daging merah. Ya, daging merah, tapi ada yang masih mengkonsumsi apa itu ayam, tapi dia mengkonsumsinya ayamnya yang ayam kampung, bukan ayam oren. Karena kalau kampung itu kan harapannya kadar lemaknya tidak terlalu banyak. Karena pertumbuhan dari ayam kampung dengan ayam oren itu beda. Ayam oren itu kan tumbuh dibesarkan dengan apa? Tambahan bahan-bahan kimia. Jadi dipaksakan dia tumbuh besar dalam waktu yang cepat. Tapi kalau ayam Jawa atau ayam kampung dia dengan tumbuh ya natural gitu. Artinya natural dia tidak dipercepat tumbuhnya. Ya, tidak dipercepat. Jadi dia tumbuh karena asupan makanannya, dia makan ya apa adanya, kemudian tidak dipaksakan atau tidak ditambah dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian ada jenis vegetarian yang lain, pesto vegetarian. Ya, pesto vegetarian ini merupakan vegetarian yang menghindari daging merah, tapi masih mengkonsumsi daging ayam dan ikan. Pesto vegetarian. Tapi kalau polo vegetarian, ya masih mengkonsumsi daging unggas, tapi tidak mengkonsumsi daging merah maupun ikan. Ya, jadi semuanya punya pantangan sendiri-sendiri. Ya, ada pesto vegetarian, ada polo vegetarian, kemudian ada lagi flexitarian. Flexitarian ini fleksibel, jadi dia mengkonsumsi daging hanya sekali-sekali atau frekuensinya itu relatif rendah atau frekuensinya mungkin hanya 1 sampai 2 kali dalam seminggu di saat-saat tertentu. Jadi dulu ada ahli gizi, dia senior, ahli gizi yang senior, dia sebagai lulusan Akademi Gizi Jakarta di angkatan kedua kalau enggak salah. Kemudian dia ahli gizi di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Dia juga bagian daripada pendiri Akademi Gizi Muhammadiyah Semarang. Ya, dia itu jarang mengkonsumsi daging. Dia tidak termasuk vegetarian, tapi dia hanya menghindari aja.
mengkonsumsi daging. Tapi kalau dia mendatangi di acara pesta, dia tidak menolak semua makanan yang dia konsumsi. Makanya frekuensi konsumsinya dia hanya di momen-momen tertentu. Makanya dia fleksibel, termasuk fleksitarian. Tapi kalau di rumah dia tidak pernah atau membuat hidangan dari daging sapi atau dari ayam atau dari ikan. Tapi kalau di kantor ada yang menyajikan atau ada momen-momen tertentu atau ada rapat, dia makan. Jadi tidak menolak. Artinya dia menghormati orang-orang yang memberikan hidangan itu gitu. Atau frutarian. Tipe vegetarian yang hanya mengkonsumsi buah-buahan sebagai makanan sehari-hari. Ini yang paling parah, tidak boleh menurut ahli gizi. Secara kebutuhan asupan makan kita itu kan tidak bisa kalau kita hanya makan buah-buahan. Ya, buah-buahan. Jadi dia seratnya tidak dari sayur, tapi dari buah-buahan. Risikonya apa kalau tidak mengkonsumsi sayur tapi diganti buah-buahan? Risikonya apa? Ada seratnya mungkin ada, tapi tidak sebanyak sayur-sayuran. Risikonya apa kalau Anda mengambil konsumsi seratnya tidak dari sayur, tetapi dari buah-buahan? Risikonya apa coba? Risiko konsekuensinya apa? Gula darahnya naik mungkin, Bu. Ya, buah-buahan itu biasanya memberi rasa apa? Rasa manis. Manis. Ya, makanya kebutuhan buah-buahan itu lebih sedikit dibandingkan sayur. Kita itu kan membutuhkan sayur dan buah dalam satu hari kan 400 gram. Dengan dibagi 250 untuk sayur, 150 untuk buah-buahan. Karena buah-buahan banyak mengandung kadar gula. Ya, apalagi Anda waktu musim apa ya, mangga gitu ya. Mesti mencari mangga yang manis. Pasti kadar gulanya tinggi. Kalorinya juga lumayan banyak. Kemudian kalau pas musim durian apalagi, Anda pasti suka di situ kadar manisnya juga tinggi, kemudian lemaknya juga tinggi ya, gitu. Tapi kalau Anda misalnya buah-buahan misalnya tomat itu kan segar. Nah, itu manisnya diimbangi dengan rasa asam. Kemudian misalnya apa ya yang tidak bengkuang, itu kan rasa manisnya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian buah pir, rasa manisnya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau untuk diet-diet, Anda cari buah-buahan untuk mengambil seratnya, ya jangan memilih buah-buahan yang terlalu manis. Ya. Itulah jenis daripada vegetarian. Dan menurut Yuliarti, ini ada beberapa jenis bahan makanan yang perlu dikonsumsi oleh vegetarian. Ya, kalau orang vegetarian karena menghindari daging, maka konsumsi sayurannya melebihi dari kebutuhan orang yang tidak vegetarian. Dalam satu hari kita sayuran kan paling hanya 200 atau 250 anjurannya. Tapi kalau untuk orang vegetarian dia harus mengkonsumsi lebih atau kurang lebih 5 porsi dalam satu hari. Berarti berapa itu? Kok 250 kali 5 sudah berapa? 1250. Ya, otomatis asupan seratnya yang dia konsumsi melebihi dari kebutuhan. Karena apa? Walaupun di situ banyak mengkonsumsi sayuran, pasti di situ ada kalorinya, walaupun relatif sedikit. Ya, pasti ada lemaknya, walaupun tidak sebanyak yang ada di protein. Ya, kemudian buah-buahan juga dikonsumsi. Harapannya roti, sereal, dan kelompok biji-bijian juga dikonsumsi. Ya, karena biji-bijian ini kaya dengan karbohidrat, kaya dengan protein dan zinc karena tidak mengkonsumsi daging. Harapannya dia bisa mengkonsumsi atau asupannya protein dari kelompok biji-bijian ya. Bisa dibuat susu kedelai atau hasil olahan yang lainnya supaya kadar atau sumber kalsiumnya juga bagus. Ya, karena sumber kalsium itu kan banyak di ikan juga banyak. Kalau tidak mengkonsumsi ikan sama sekali kan sumber kalsiumnya dari mana gitu.
Ya, jadi proteinnya juga bisa diambil dari kelompok kacang-kacangan, kalsiumnya bisa diambil dari susu. Makanya orang vegetarian jarang yang vegetarian murni, yang vegan itu jarang. Biasanya orang vegetarian itu kalau nggak lakto ya ovo, atau mungkin lakto dan ovo. Jadi hanya mengurangi daging. Ya, hanya mengurangi daging. Karena Anda tahu di Indonesia itu orang yang jual daging, apakah sapi maupun daging kambing itu apa ya? Apalagi sekarang lagi apa mewabah ya daging apa sapi lagi ada penyakit tertentu, penyakit apa itu PMK atau apa. Itu kan bisa menular kepada manusia apabila dia mengkonsumsi daging sapi yang lagi sakit. Karena dengan diolah pakai suhu yang relatif tinggi, penyakit itu tidak semuanya mati. Bakterinya tidak semuanya mati. Masih ada bakteri-bakteri yang mengembang, yang berkembang di dalam suhu yang relatif tinggi. Jadi harus hati-hati. Makanya dalam waktu dekat ini kan mau ada Hari Raya Idul Adha. Harapannya Anda mahasiswa bisa terlibat langsung di dalam penyembelihan, apalagi orang tua Anda ikut berkorban. Jadi bisa memantau, memonitor, dan bisa mengetahui bahwa kambing atau sapi yang akan disembelih, yang dijadikan korban itu dalam kondisi sehat. Ya, harapan itu. Karena apa? Kalau itu ada yang sakit nanti didistribusi dagingnya ke semua wilayah di lingkungan saudara, yang satu kena sakit karena sapinya sakit, maka semua satu kampung itu bisa tertular penyakit itu. Tergantung pada kekebalan kita, ya. Kekebalan orang itu kan macam-macam. Ada yang mengkonsumsi dengan mungkin mengkonsumsi atau minum air yang tidak direbus sampai ke titik didih, ada yang aman, ada yang nggak apa-apa, ada yang biasa, ada yang sudah kebal. Tapi ada yang lagi drop imunnya apabila dia mengkonsumsi atau minum air yang tidak direbus. Ya, itu bisa jadi dia berakibat fatal untuk kesehatannya. Jadi imun orang itu kan beda-beda. Ya, imun orang beda-beda. Kemudian sisi positif menjadi vegetarian, hasil penelitian di beberapa negara itu memang bisa memberikan umur yang panjang. Ya, karena dia tetap mengkonsumsi protein walaupun dari nabati, atau mengkonsumsi protein yang dari telur karena dia hanya menghindari daging merah. Kemudian mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Ya, jadi prevalensi prevalensi penyakit jantung di Indonesia itu relatif tinggi. Banyak sekali orang yang meninggal, salah satu faktor penyebabnya adalah jantung. Karena jantung itu kadang-kadang tanda-tandanya tidak ada, ya, karena beliau kelelahan atau mungkin karena sesuatu hal yang tidak bisa terdeteksi, maka bisa meninggal dalam keadaan mendadak. Biasanya hasil observasi dari beberapa dokter menyampaikan bahwa orang yang meninggal mendadak kemungkinan besar terserang penyakit jantung. Prevalensi jantung yang relatif tinggi itu karena orang Indonesia itu konsumsi lemak dan kolesterolnya itu relatif tinggi. Jadi senangnya yang gurih-gurih, yang banyak lemaknya, dan senangnya ya yang daging yang banyak lemaknya. Mengkonsumsi telur terlalu berlebihan itu kan relatif banyak. Dan hasil penelitian menyebutkan bahwa kolesterol itu bisa tinggi apabila mengkonsumsi sumber karbohidrat yang kadar gula darahnya relatif tinggi dimakan berbarengan dengan protein hewani. Ya, jadi makanya banyak sekali hasil yang baru ini di artikel itu ada yang menyampaikan
kalau mengkonsumsi daging sapi atau daging kambing, itu harapannya tidak dibarengi dengan nasi, ya, tidak dibarengi dengan sumber karbohidrat yang kadar gulanya relatif tinggi. Itu biasanya lebih aman supaya kadar kolesterol yang ada di daging itu tidak menjadi lebih parah. Kemudian bisa mengurangi risiko penyakit kanker, ya, karena konsumsi vitamin A, vitamin C pada buah dan sayur-sayuran itu kan banyak, tetapi rendah lemak. Kemudian mengurangi risiko obesitas itu sudah pasti. Karena dengan banyak mengkonsumsi sayur, kita biasanya mudah kenyang. Di samping itu kita menghindari daging, itu kan risiko obesitasnya relatif tinggi. Dan mencegah. Halo? Halo? Kemudian mencegah hipertensi, ya. Karena makanan vegetarian itu kaya kalium dapat menurunkan tekanan darah. Jadi tapi kalau seseorang kekurangan kalium itu juga akan berbahaya di buah pisang atau di beberapa sayuran. Ya, kalau kekurangan kalium itu kita kadang-kadang nggak tahu. Kadang-kadang kekurangan kalium. Dan obatnya apa? Hanya istirahat, mengkonsumsi bahan makanan yang banyak kalium, hanya itu. Karena dengan ditambah obat oral atau obat apapun itu selama ini hasil penelitian agak susah. Ya hanya diberi konsumsi banyak bahan makanan yang kadar kaliumnya relatif tinggi. Itu sisi positif untuk vegetarian. Kemudian sisi negatif, ya, orang vegetarian itu tidak ada protein hewani untuk pertumbuhan. Otomatis karena hewani itu untuk pertumbuhan, kemudian untuk menguatkan tulang, tidak dianjurkan orang vegetarian di masa pertumbuhan. Tetapi diperbolehkan orang vegetarian kalau masa pertumbuhannya sudah selesai. Artinya di usia 40 ke atas, mungkin karena kesimpulan dari dokter, karena terlalu banyak atau mungkin obesitas atau mungkin kadar gulanya relatif tinggi, maka dianjurkan mengurangi konsumsi hewani. Dan terlalu tinggi konsumsi serat itu akan berdampak defisiensi mineral, ya. Kemudian dianjurkan konsumsi serat dalam per hari kan 25 sampai 30 gram per hari. Kalau kita masuk dalam vegetarian yang konsumsi sayurannya lebih banyak atau lebih tinggi, maka konsumsi yang kita makan atau serat yang kita makan itu akan melebihi kebutuhan perharinya. Otomatis akan defisiensi besi, akan defisiensi kalsium, zinc, dan defisiensi vitamin B2. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada nilai positif maupun nilai negatifnya. Kemudian ini ada di India, ya. Di India itu bahkan ada hari yang tanpa makan daging. Itu dimulai di tahun 86, dipelopori oleh Miss Sadhu Vaswani, merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pelayanan sosial. Jadi di sana membuat jadi 1 hari tanpa konsumsi daging. Itu di India. Karena apa? Untuk mengurangi itu tadi atau membersihkan atau mendoksin bakteri-bakteri atau virus-virus yang ada di dalam tubuh kita, gitu. Ya. Jadi dia ada bentuk rasa cinta kasih dan pola hidup sehat. Ya, karena orang mengkonsumsi daging mungkin berlebihan. Ya, kalau berlebihan padahal anjuran makan kita dalam 1 hari daging paling hanya 2 porsi 100 gram. Anda makan bakso 1 mangkok, setelah itu makan atau jajan di rumah makan Padang, itu kan dagingnya berapa gram. Jadi hasil penelitian di Amerika Serikat menyebutkan bahwa dibanding para penyantap daging, pelaku vegetarian hidup 15 tahun lebih lama. Artinya apa? Pelaku vegetarian itu hidupnya lebih sehat dibandingkan orang yang mengkonsumsi daging. Karena di sini
hasil penelitian di Amerika Serikat itu bukan vegetarian yang vegan, jadi vegetarian yang lakto-ovo. Jadi dia hanya menghindari daging merah, masih mengkonsumsi ikan, masih mengkonsumsi unggas, masih mengkonsumsi hasil olahan hewani, tetapi hanya menghindari dari daging merah. Ya. Kemudian di Cina juga menemukan bahwa orang Cina yang memakan lemak hewani paling sedikit mengidap kanker, mengidap penyakit jantung dan penyakit degeneratif kronis lainnya. Jadi Anda bisa mengevaluasi apabila di rumah saudara itu atau di keturunan keluarga ada keturunan penyakit degeneratif. Mungkin bisa dikurangi konsumsi dagingnya, ya. Bisa lebih banyak mengkonsumsi ikan. Ikan itu kan paling aman. Dan penelitian di Inggris selama 12 tahun melibatkan 6.000 vegetarian dan 5.000 pemakan daging. Hasilnya bahwa pelaku vegetarian yang meninggal karena kanker 40% lebih rendah dibandingkan pemakan daging. Sedangkan yang meninggal karena penyakit lain hanya 20%. Artinya apa? Hasil penelitian dari beberapa negara besar di Inggris, di Cina, di Amerika, bahwa orang yang vegetarian atau orang yang mengkonsumsi atau orang yang mengurangi konsumsi daging, ya, pola hidupnya akan lebih baik, lebih sehat, dan risiko kena penyakit jantung, penyakit kanker maupun penyakit degeneratif lebih kecil dibandingkan orang-orang yang sering mengkonsumsi daging. Ya, sebetulnya di Indonesia itu kan pendapatan per kapita kita rendah, memang belum merata. Dan penyakit-penyakit degeneratif itu banyak sekali yang diderita oleh orang-orang yang kelas menengah ke atas. Karena kelas menengah ke atas itu lebih suka mengkonsumsi protein hewani yang justru dari daging. Karena dari segi pendapatan dia memang ada dan mampu, lebih suka mengkonsumsi daging daripada ikan mungkin. Karena konsumsi ikan di Indonesia relatif rendah, ya relatif rendah di Indonesia itu. Karena kelemahan ikan itu apa? Aromanya amis, ya risiko sebelumnya risiko penyakit degeneratif. Yang penting dikonsumsi enak, nikmat, dan mengurangi amisnya itu kan tidak semuanya bisa. Dan yang dijual di pasar-pasar tradisional itu tidak semuanya ikan itu fresh, gitu ya, tidak semuanya fresh. Artinya berpengaruh pada pengolahan makan kita. Kalau kita mengolah hidangan dari ikan tidak pintar, maka aroma amisnya kadang-kadang masih terasa, ya. Banyak kelompok aja deh, nggak usah individu. Ya, ini tugas kelompok. Satu kelompok 3 orang anggotanya. Nah, bagaimana pendapat saudara tentang slogan Meatless Day dan One Day No Rice? Ya, sehari tanpa daging dan sehari tanpa konsumsi nasi. Ya, ketika kemudian Anda beri argumen, kemudian Anda masuk ketik, ya, jadikan satu kelas A sendiri, kelas B sendiri, kemudian dikirim ke Bu Erma. Ya, nanti anggotanya 3 orang Anda milih sendiri, yang penting kelompok A sendiri, kelompok B sendiri, ya, supaya untuk mempermudah penilaian Bu Erma. Ya, saya kira itu. Ada yang didiskusikan? Karena ini Bu Irma berbarengan ada kegiatan praktikum di D3 dan kebetulan Bu Santinya beliau sakit nggak masuk, mungkin bisa Bu Irma akhiri ya
pertemuan pada pagi hari ini? Boleh? Boleh Ibu. Boleh, Ibu. Oke, maaf ya, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Tugasnya minggu depan ya dikumpulkan ya, waktu pertemuan Baik, terakhir. Ibu. Oke, izin live ya.